Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore warga Tangerang, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih sudah klik video ini, dan hari ini aku ingin ajak kalian untuk OTW dari Kosambi, Jakarta Barat menuju rumahku yang ada di Bogor, teman-teman. Karena aku juga udah lama ya nggak ngevlog, jadi agak kangen juga untuk ngoceh di dalam motor. Meskipun setiap naik motor pasti ngoceh sih. Cuman ya beda kan kalau ngocehnya untuk ngevlog sama ngoceh misuh di jalan. Kalau kiri ini ke arah dan Bogor ya teman-teman, kita ke arah kanan. Oke. Pertigaan tadi merupakan pertigaan yang sangat-sangat crowded bagiku teman-teman, apalagi di pagi-pagi karena bisa teman-teman lihat lah, kan jalanannya super kecil dan mepet lah ini. Terlebih di samping kiri kita ini adalah pasar teman-teman. Jadi ya mau gimana ya, memang kawasannya kawasan padat. Kita ambil kiri aja karena mobil mau ke kanan. Suara swagger depanku kacau banget. Lupa tadi mau ngecek tapi ya udahlah, udah kadung di jalan. Oke teman-teman, untuk saat ini tuh aku sedang menggunakan motor blade ya teman-teman. Motorku seorang diri. Motor ini baru saja mengalami insiden pada hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026 lalu, yang mana aku sendiri sih yang mengendarainya. Pada hari Minggu itu aku sama 4 temanku berkunjung ke puncak luhur atau gunung luhur yang ada di Sukamakmur teman-teman. Dan kita berangkat tuh jam 2 pagi dari kota Bogor. Ya meskipun akhirnya berangkatnya jam 2.45 atau 2.30 lah kurang lebih. Ya singkat cerita kita melalui jalur puncak. Meskipun agak muter sendiri, setidaknya jalur puncak dinilai menjadi jalur yang aman karena beberapa berita terakhir kan ya ada begal lah, ada pocong kriminal lah. Jadi emang kita agaknya mencari keamanan lah daripada beresiko tinggi. Nah, awalnya tuh aman aja, aku lewat puncak, kemudian kita melewati puncak pas, dan gak lama setelah itu kita belok ke kiri ya teman-teman. Aku lupa nama daerahnya apa dan nama jalannya apa, cuman jalanan itu adalah jalanan yang menuju ke puncak 2 Sukamakmur teman-teman. Nah, tragedi itu terjadi di puncak 2 itu sendiri teman-teman. Kalau teman-teman pernah lihat video di media sosial, jalur puncak 2 yang kayak gini nih, jalanan beton. Nah, itu aku jatuh di situ teman-teman insidennya. Kenapa aku jatuh? Aku ada videonya sih sebenarnya. Aku sempat buat ngevlog waktu itu, cuman akhirnya aku stop setelah jatuh itu karena bukan udah ngamut sih, lebih ke safety aja. Jadi ya udah deh, akhirnya aku upload juga, tapi nggak sedingin sebelum makan cilok tadi. Insya Allah cilok menyelamatkanku ini. Pertama aku menghindari lubang. Jadi lubang itu ada di tengah teman-teman, dan aku menghindari ke kiri. Dan sialnya di titik itu, aduh ada mobil, bentar ya. Dan sialnya di titik itu tuh jalanannya bertanah dan berair. Kalau bertanah dan berair artinya kan berlumpur ya teman-teman, dan licin. Nah, dan lebih sialnya lagi, ketika aku menghindari bolongan yang ada di tengah,
dan aku menghindar ke kiri, justru ada bolongan juga di kirinya teman-teman. Di situ sontak spontan aku ngerem lah. Cuman sialnya aku ngerem pakai rem depan. Tersungkur lah tuh aku ke depan sampai akhirnya badanku agak terbalik, jadi aku cuma terguling sekali, terus berhenti tergulingnya itu dengan posisi setengah telentang, kaki menghadap ke motor itu udah jatuh lah di pinggiran jalan gitu. Dan ya, apa yang rusak ini, dan yang rusak nih teman-teman nih kalau kelihatan, jadi bodinya patah, di sini juga patah nih di depan, cuman nggak kelihatan. Terus si handle untuk rem depannya juga agak naik waktu itu, cuman ini udah diturunin lagi. Terus footstep pengendara yang kanan tuh jadi agak mundur ke belakang aja, jadi lumayan jauh nih sama tuas rem belakang yang di kaki. But it's okay, masih terjangkau lah oleh kakiku yang lumayan panjang ini. Terus apa lagi ya? Oh ya, yang pasti mah badan sih, pada nyeri-nyeri, kayak nyeri di mana? Lengan atas kiri, kemudian paha kiri bagian luar, terus siku kiri juga sakit. Karena kalau dilihat lagi dari videonya tuh aku ternyata tergulingnya tuh ke badan sebelah kiri. Jadi yang jatuh duluan tuh antara siku, terus lengan atas sama paha kiri gitu teman-teman. Ya tapi untungnya juga kamera aman sih, karena waktu itu kan kamera masih nempel ya di helm. Agak ngeri juga kalau misalnya dia kena aspal lecet, aduh masalah. Seperti itu teman-teman, sedikit cerita insiden 2 hari lalu. Allahu Akbar. Hampir aja. Gas. Oh ya, karena pengen cerita jadi malah lupa. Hari ini tuh aku habis training teman-teman di Kosambi. Training dari perusahaan, dari kantor. Jadi aku nggak ke kantor yang di bandara teman-teman. Oh ya Allah, bau banget nih kali yang di samping kiri. Pengen bersihin rasanya ini. Sorry teman-teman. Ya, jadi aku habis training di Kosambi teman-teman. Dan sekarang nih aku jalan pulang ke Bogor dengan estimasi kurang lebih 1,5 sampai 2 jam, tergantung bagaimana situasi dan kondisi di jalanan. Untuk jarak kurang lebih 57 sampai 65 km teman-teman. Jadi lumayan jauh juga memang. But it's okay. Udah terbiasa alhamdulillahnya, meskipun tetap harus dijaga nih badan. Jangan sampai tumbang dan jangan sampai endurance-nya jelek. Ini kalau lurus ke arah pasar apa ya namanya ya teman-teman, yang di dekat Danau Cipondo itu. Aduh, nggak dikasih guys, ya wis. Ya, kalau ke kanan itu kan ke arah Cipondo, aku kiri teman-teman, karena aku ke Bogor nggak lewat Cikokol, tapi akan lewat Alam Sutera. Cuman aku juga nggak setahu itu ya teman-teman, sama nama jalan, nama daerah di sini. Jadi mungkin aku akan hanya sematkan nama jalannya di pojok kiri bawah kalian nanti teman-teman. Semoga bisa membantu dan ya memberi informasi terbaru lah untuk rute-rute di Jabodetabek khususnya teman-teman. Gak lama lagi sih harusnya kita ada di
pertigaan gondrong. Yes, temanku bilang biasanya pertigaan itu pertigaan gondrong disebutnya. Cuman aku nggak tahu kenapa disebut pertigaan gondrong. Apakah sebelumnya pernah ada tukang parkir gondrong lah, atau gimana lah, orang ngerti apa ya teman-teman. Nah, ini kita ke kiri ya teman-teman. Kalau ke kanan kita ke arah Cipondoh, yang mana nyambung sama yang tadi mana, pasar. Jujur kalau training tuh bisa dibilang untung juga, karena pulangnya jadi agak lebih cepat gitu teman-teman. Biasanya baru di motor itu setengah 6 atau jam 5 paling cepat. Tapi kalau training jam 3 atau jam setengah 4 lah, itu juga udah di motor gitu, udah jalan pulang. Jadi ya alhamdulillah lumayan teman-teman. Absen dong teman-teman, siapa sih yang kerja di daerah Kosambi, Jakarta Barat, atau di bagian Jakarta lainnya? Karena entah kenapa kok pemberitaan di media sosial tentang Jakarta itu agak serem juga ya, banyak begal ya teman-teman. Apalagi di Jakarta Barat katanya ya teman-teman ya. Ya meskipun aku nggak sesering itu untuk pulang malam yang lembur sampai tengah malam, bahkan nggak pernah sih, pernah sekali. Ya agak takut juga jujur. Jadi ya bolehlah diinformasikan oleh teman-teman di kolom komentar, gimana sih situasi dan kondisi di area Jakarta, khususnya Jakarta Barat yang mepet dengan Cipondoh dan kota Tangerang atau Cikokol teman-teman. Lumayan nih informasinya buat aku juga, biar selalu berhati-hati ketika di jalan, ketika di motor, dan memilih rute yang oke pastinya. Cek kameranya teman-teman, aku lupa tadi apakah udah di play atau belum, takutnya belum, ternyata udah, alhamdulillah. Nah, kalau udah di jalan ini, patokannya adalah jembatan ini teman-teman. Ini adalah jembatan yang di bawahnya adalah jalan tol. Kalau sudah ketemu jalanan ini atau jembatan ini, di depan kita akan belok kanan teman-teman. Sebentar, ada truk, kita santai aja. Oke, thank you. Nah, setelah toko plafon, depan ada pelang ke kanan ke arah Kunciran, Cipete, kita akan belok kanan teman-teman. Ini dia. Wih, Supra GTR, keren ya. Meskipun dia langsing banget sih itu bagian belakangnya. Kasihan yang boncengan di belakang tuh, dapat kursinya cuma dikit. Tapi oke, gagah banget sih emang itu. Meskipun bagi beberapa orang dibilang Super GTR tuh bapak-bapak banget vibes-nya. Maklum, karena saingannya MX King teman-teman. MX King kan lebih garang, lebih anak muda banget gitu teman-teman. Sedangkan kalau Super GTR memang sangat bapak-bapak banget, memang harus diakui. Nah, next, ini ada pertigaan nih teman-teman. Sebenarnya perempatan, cuman nggak simetris saja. Kita jangan ke kanan, tapi ambil ke lurus ini. Kalau udah di jalanan ini, saranku adalah baiknya lebih hati-hati. Karena kenapa? Meskipun ini bisa dibilang rindang, banyak pepohonan, dan adem, bagus gitu, syahdu. Cuman banyak lubang dan jalanannya kurang bagus teman-teman. Terlebih nanti setelah bukan dekat-dekat sini sih, nanti sih masih agak jauh dikit. Nanti akan aku tunjukkan teman-teman. Kita balap aja, harusnya aman. Oke. Nah, di sini teman-teman, meskipun banyak pohon rindang, adem, dan kelihatan itu cantik gitu, cuman as you can see, there's a lot of jalanan rusak. Aku nggak tahu jalan rusak di bahasa Inggris apa ya. Nah, ini dia. Kenapa bagiku ini jalan rusak?
Ya karena shock breakerku jelek. Jadi nggak enak gitu kalau misalkan kita agak ngebut di sini, lagi buru-buru gitu lewat jalanan sini, aduh nggak bisa banget tuh, nggak enak rasanya. Nah ini dia nih yang paling biasanya aku hindari ini. Ih, mantap betul. Ini juga nih harus dipelanin. Aduh, ada marka kejut. Ini juga marka kejutnya, masya Allah. Ini juga marka kejutnya agak tinggi dia rasanya. Gitu teman-teman. Di depan juga masih ada sih sedikit aja di sini. Ini lagi ya. Aman sih udah, kurang lebih aman. Hanya ya rusak-rusak wajar lah harusnya ini mah. Bisa dibablas aja kalau sok motor kalian masih bagus. Nah, marka kejut lagi. Oke, aman yang ini. Ini juga cenderung aman. Kita gas terus. Seperti itu teman-teman. Area jalanan ini. Aku nggak tahu lagi nama jalanannya apa. Nah, kalau sudah kita akan bertemu lagi dengan bundaran dan pertigaan. Tepatnya sih perempatan ya, cuman nggak simetris lagi-lagi. Nah, ke sana tuh ada. Terus nggak ada yang pertigaan. Kita ambil lurus ya teman-teman. Nah, kita ke arah Alsut atau Alam Sutra yang ada di Serpong. Ya. Hati-hati di sini biasanya banyak truk. Dan benar aja depan kita ada truk teman-teman. Kalau di tikungan tadi tuh terus berpapasan sama truk, udah itu nggak enak banget rasanya. Nah, kita akan belok kanan nih ke arah Polsek apa tuh? Polsek Pinang. Hati-hati, oke aman belakang, sip. Nah, kalau udah di jalanan ini kita cenderung hanya ikutin jalan aja karena nanti jalanan ini tuh keluarnya akan di Alam Sutra atau tepatnya di sebelah Alfa. Jangan tanya aku Alfa apa karena aku juga nggak tahu teman-teman. Aku cuma lewat nih. Nah, ini hati-hati nih, di sini ada tanggulan kecil tajam tapi warnanya nyaru sama beton. Oh, pernah tuh ngebablas di situ, ampun. Nih, di sini hati-hati juga karena blind corner. Di sini juga blind corner. Nah, terekan ada sini juga blind corner, teman-teman. Hati-hati kalau yang melintas di sini. Belum lagi tikungan ini, mantap betul blind cornernya, apalagi di sisi kirinya jalanan cenderung rusak ya. Nah, hal yang paling males di jalanan ini adalah pertama kecil, kedua banyak banget mobil, coy. Ampun, kita tuh bisa ketahan gitulah. Itu kayaknya orang tadi denger ya. Kita tuh bisa ketahan gitulah sama mobil, ampun. Oke teman-teman, lanjut. Alhamdulillah nih udah nggak di belakang mobil, jadi harusnya lebih enak untuk visualisasinya atau visibilitasnya. Harusnya sih nggak lama lagi kita udah keluar di Alsut ya teman-teman, karena jalanan ini tuh nggak sepanjang itu harusnya. Nah, udah kelihatan tuh gedung-gedung, udah dekat sama Alsut teman-teman. Ini yang lucu nih, ini jalanan udah gede nih teman-teman. Nih lihat, nah hilang setengah tuh. Tuh saya. Tapi ya kalau dibangun jalan juga harus ngegusur, kompensasi gitu. Sudah. Nah ini dia, kita sudah keluar di Alsut teman-teman. Harusnya sih nggak kena macet, dan harusnya juga
Di Serpong itu udah nggak macet ya. Udah nggak macet, belum macet. Jam segini mah masih aman sih. Ini dia area Alam Sutera teman-teman. Memang agak beda banget ya sama area yang tadi ku lewatin. Aku nggak tahu namanya apa. Area kawasan Pinang kah? Bolehlah teman-teman yang tahu bisa di share di kolom komentar. Aduh salah, kenapa di tengah-tengah? Di sini itu salah satu yang aku ingat adalah aku pernah makan Hachi Grill sama teman-teman kantor bapakku ya. Ada di ini dia, itu dia Hachi Grill teman-teman. Udah lama nggak makan Hachi Grill. Soalnya lumayan atau anggapan aja lah sama si Bebek. Ketika ada rezeki lebih lah yang pasti. RH Ultimate. Ngomong-ngomong soal RH, aku pernah pakai produk RH, yaitu produk His RH Mattifying Clay. Itu adalah produk rambut, styling rambut yang mana dikategorikan sebagai clay, bukan sebagai pomade. Beda ya teman-teman. Untuk laki-laki yang pemakai produk rambut harusnya tahu apa perbedaan clay dan pomade. Dan kalau ditanya apakah sekarang aku masih pakai His RH Mattifying Clay, jawabannya sudah enggak, udah habis teman-teman. Aku beli waktu itu tahun 2022 dan 2023 udah habis. Sekarang aku lagi pakai Tezen Wild Winter, yang mana iklannya sih bilang kalau ada sensasi dingin saat dipakai, tapi jujur enggak. Maksudku sensasi dingin kayak apa gitu, itu kan produk yang dipakai di rambut bukan di kulit kepala gitu. Karena gimana caranya gitu pakai sampai ke kulit kepala gitu, nggak masuk nih. Tapi kalau dari aromanya sih memang aroma seger ya teman-teman, kayak aroma parfum tipe Ocean atau tipe aqua gitulah teman-teman. Kebayang lah pasti. Terus untuk ketahanan si Tezen Wild Winter ini juga bisa dibilang oke dan sangat oke sih harusnya. Kenapa harusnya? Aku belum pakai clay ini untuk main bola atau main futsal. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sangat mobilitas itu belum teman-teman. Tapi kalau pakai helm ya udahlah. Pertanyaannya, kalau pakai helm apakah volumenya menurun? Pas dibuka iya, tapi ketika kita sisir lagi dia masih ada gitu, masih bisa mengembang dan masih bisa nahan gitu kembangannya. Apakah satisfying untuk dipakai di Indonesia yang cuaca panas gini? Yes, karena kenapa? Kalau clay itu dia cenderung enggak berminyak, beda sama pomade. Kalau pomade kan memang lebih blenyek gitu loh teman-teman, mau itu yang oil base atau water base, tapi tetap aja gitu blenyek rasanya. Apalagi aku tuh tipe muka oily, jadi sangat menghindari pomade pastinya. Dan aku juga terakhir pakai pomade itu SMA ya, terakhir pakai pomade adalah SMA sebelum aku mengenal Barber's Made Clay. Setelah pakai Barber's Made Clay, aku pakai Barber's Made Clay, terus si pomade aku tinggali dan aku kasih ke orang lain sih. Dan setelah itu udah aku nggak pakai pomade lagi, pakainya clay terus teman-teman. Untuk beberapa clay yang pernah aku coba ya itu Barber's Made Clay, His RH Mattifying Clay, kemudian Das Capital Clay, terus aduh itu apa yang kemarin ya, Grandfather, aduh apa namanya, lupa lagi, lupa ya, udah aku lupa teman-teman.
Ya total ada 4 lah, ada 4 sampai 5 produk clay yang udah aku coba sepanjang hidup ini. Dan kalau ditanya favoritnya apa? Yang pertama jujur Barber's Made Clay. Yang kedua yaitu yang Grandfather itu. Yang ketiga Tizen ini, si Tizen ini. Karena kenapa? Holdnya tuh kuat, tapi matte-nya juga dapet gitu. Untuk aku yang pakai helm terus berwudu kena air kan, itu masih aman tuh. Untuk restylingnya masih bagus dan masih nyaman lah bisa dibilang. Enaknya kalau pulang lebih cepat tuh jalanan belum macet teman-teman dan belum seramai itu gitu. Kalau biasa aku pulang jam 5 tuh di sini tuh udah rame banget teman-teman. Kalau kalian lihat sekarang itu udah rame, kalau malam itu jauh lebih rame gitu. Tapi lucunya rame nggak macet, rame lancar gitu. Jadi masih bisa ngebut, nyelap-nyelip gitu kalau untuk motor. Ini dia, mana sih? Ini dia tulisan BSD City yang aku maksud. Itu dia, luar biasa. Motor berisik doang nih. Kita ambil kanan aja, kayaknya kosong. Oke. Jalanan-jalanan di BSD tuh jujur syahdu banget sih. Pertama aspalnya tuh bagus meskipun banyak banget tambelan dan lubang-lubang kecil gitu loh teman-teman. Cuman ya cenderung oke lah. Terlebih di jalan boulevardnya itu mantap gitu. Aku pernah tuh 3 kali lah kurang lebih ke boulevard yang arah Ion BSD seingat aku. Di kiri kita itu BSD Junction nggak sih? Oh nggak, BSD Plaza deh. Hati-hati kalau kita ketemu sama truk-truk yang ngebut, jangan dipaksakan. Haha. Ya Allah, Vivo, SPBU Vivo masih 0 juga, stok kosong teman-teman. Belakangan ini SPBU swasta stoknya lagi kosong ya teman-teman. Termasuk BP, Vivo dan apalagi Shell. Shell udah hampir setengah tahun nih tidak ada stok. Baru beberapa hari ini aja nih ada stok diesel. Itu pun udah menyesuaikan harganya. Mantap, diesel udah tembus 30.000. Ini dia Shell, hanya diesel ya teman-teman yang ada. Oke, cek lanjut ya teman-teman. Tadi tuh karena lampu merah jadi aku pause, ternyata pause malah kejauhan. Ini sekarang aku sudah ada di Jalan Ciseeng ya teman-teman. Jalan Ciseeng, area Ciseeng maksudnya. Area Ciseeng yang harusnya sih nggak lama lagi kita akan ketemu lagi. Maksudnya keluar di Jalan Raya Parong teman-teman, tepatnya di sebelah Telaga Kahuripan atau di seberangnya Jalan Bomang. Yes, nggak lama lagi sih. Ya kita sebenarnya udah di Bogor, cuman masih di kabupaten gitu teman-teman. Masih ini orang. Aduh. Pengen ngebalap, cuma nggak dapet kesempatan. Emangnya teman-teman kalau di jalanan itu nggak boleh ragu.
Kalau ragu jangan maju, kalau maju jangan pernah ragu, yang pasti itu teman-teman. Suasana sore di area Ciseeng teman-teman cenderung ramai sih sebenarnya, karena kan udah jam orang pulang kerja. Terus ya ini tampak ada beberapa mobil sih teman-teman yang melintasi area ini. Kemudian ya memang karena area ini juga kan banyak banget toko-toko kayak ya kelontong, terus perabotan, ada juga toko-toko peralatan rumah tangga, awas. Belum lagi toko bangunan, sembako gitu teman-teman. Jadi ya emang rame banget sih di sini tuh. Kalau lagi rame gini tuh aku agak was-was ya kalau mau sambil ngevlog, jujur. Jadi ini aku kebanyakan diam, mohon dimaklumi ya teman-teman. Aku juga agak hati-hati dulu sebentar saja. Karena di depan kita masih ada 2 mobil dan beberapa motor yang sama-sama ingin mendahului mobil tersebut. Jadi we have to be careful as always. Teteh di belakang mobilnya mana paten. Oke gas, pontan. Oke, thank you. Gas sekali lagi. Oke, aman. Nah kalau mobil udah kita balap kan setidaknya dari pemandangannya enak lah ya, nggak tertutup mobil lah gitu teman-teman. Kosong banget. Berarti emang banyak tuh yang ketutup sama mobil, ketahan sama mobil. We have to be careful. Ini adalah tikungan yang satisfying di area sini. Dulu lihat tadi menigaya bebas di sini mah. Oh alah, ada truk di depan teman-teman. Pantas ini mobil pada berjejer. Truknya lumayan gede sih ini, ada 2, pantas. Buru. Truk bawa batu satu, yang belakang tadi truk bawa entahlah bahan pabrik mungkin. Di depan juga ada truk lagi kelihatannya. Ada 2 lagi. Kita baca apa itu tulisan di belakangnya. Yang bikin sakit lepaskan, kalau sakit cangkrik.
Oke teman-teman, kita sudah keluar di Jalan Raya Parung, tempatnya di sebelah Telaga Kahuripan. Ini dia pintu masuknya Telaga Kahuripan teman-teman. Salah satu perumahan ikonik dan ramai pada masanya, meskipun sekarang juga masih cenderung ramai untuk beberapa orang yang masih suka nongkrong-nongkrong di pinggir danaunya teman-teman. Ini dia, ada dengan tulisan di belakang, kita baca lagi. Tetaplah bekerja keras kawan, karena kita bukan CEO yang sedang menyamar. Asyik. Boleh juga, boleh. Ini tergalon, nggak ada kata-kata, kita lewati aja teman-teman. Lucu juga emang. Oh ya, ini dia merupakan salah satu hasil daripada perbaikan jalan di Jalan Raya Parung. Jadi dulunya ini tuh aspal, dan sekarang dibeton teman-teman. Meskipun nggak kurang sih ya, meskipun bisa disyukuri juga karena setelahnya nih ini masih aspal yang mana masih banyak bergelombang. Belum lagi ada beberapa bolongan yang masih menganga di sini, bisa kita lihat. Mana ya? Oh, udah ketutup nih. Udah ketutup juga, udah ketutup. Oke. Mayoritas sudah ketutup. Aman harusnya, cuman masih bergelombang aja teman-teman. Mungkin masih bisa dimaklumi oleh beberapa motor dengan shock yang masih bagus. Di samping kita teman-teman, tempat pesawat-pesawat lama atau pesawat-pesawat yang sudah tidak dipakai. Yang pasti pesawat-pesawat itu udah nggak airworthiness ya teman-teman, nggak airworthy, dan sudah nggak bisa dipakai untuk entah penumpang atau penerbangan, baik komersial maupun non komersial. Kayaknya motorku udah agak overheat ini, tarikan di RPM tingginya udah nggak sebegitu enak. Kita pelan-pelan aja kali ya teman-teman, karena udah di Jalan Raya Bogor juga. Ini harusnya nggak harus buru-buru. Oke teman-teman, nggak lama lagi kita udah sampai di kota Bogor. Sekarang sih belum ya teman-teman, ini masih di area Kemang ya, masih di area Kemang, dan nggak lama lagi sih emang akan masuk ke kota Bogor, yang mana tandanya adalah Salabenda, pertigaan Salabenda teman-teman. Tapi titik perbatasannya sih di ini ya, di tol, pintu masuk tol, bukan di Salabendanya. Apa ini? Hai, man. Ternyata nih bapak-bapak masih pelan juga. Kan udah ngebut tadi. Lumayan rame nih menjelang pertigaan Salabenda. Di depan sudah kelihatan ya, harusnya ada lampu merah. Ini merupakan area pertigaan Salabenda Purang Tengah Bu jalannya. Ini adalah pertigaan Salabenda yang kalau ke kanan ke arah Semplak, dan kalau lurus kita masuk ke Jalan Kiai Haji Saleh Iskandar. Kita lurus ya teman-teman. Apa nih di belakang, silo banget.
hati-hati, pelan-pelan kita ke ramai banget ini. Kenapa coba? Bingung kan karena apa? Sama. Oh ini nih karena truk ini yang jalan agak lambat. Biasanya truk-truk ini sih langsung naik ke tol ya teman-teman. Tolnya ada di sebelah kiri kita untuk masuknya. Itu dia ada di sebelah kiri kita. Oke kalau gitu, karena kita sudah memasuki di kota Bogor dan aku akan tiba di rumah, mungkin video akan kucukupkan sampai di sini teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga video ini bermanfaat dan memberi informasi terbaru terkini mengenai situasi jalan di Kota Bogor, Bogor Raya, Kabupaten Bogor, atau di Jabodetabek lainnya. Oke kalau gitu video saya akhiri. Sekali lagi terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.